Pria itu dengan hati-hati mengoleskan kapas ke dalam lemon dan kemudian mengoleskannya di belakang deklarasi kemerdekaan yang langka. Karena hanya dengan menggunakan prinsip visualisasi yang diinduksi asam, mereka dapat melihat apakah ada peta harta karun legendaris di belakangnya. Tapi hingga deklarasi kemerdekaan itu sepenuhnya dioleskan air asam, tak seorang pun menemukan apapun. Namun pria itu berkata mereka butuh panas. Jadi ia segera meniup deklarasi kemerdekaan itu dan beberapa karakter aneh benar-benar muncul. Tapi mereka tidak punya waktu untuk terlalu bahagia karena deklarasi kemerdekaan itu dicuri dari museum. Informasi di dalamnya harus diperoleh secepat mungkin. Jadi pria itu menyiapkan lebih banyak lemon untuk dioleskan di bagian belakangnya. Akan tetapi setelah mereka mencatat semua informasi, mereka menemukan bahwa angka-angka ini sama sekali bukan koordinat peta, melainkan seperti parameter desain dolar. Jadi ia segera mengeluarkan $1 dan menggunakan botol air sebagai kaca pembesar. Hasilnya ia justru menemukan bahwa waktu monumen kemerdekaan di balik uang dolar berhenti pada pukul 14.22 siang, yang serupa dengan beberapa hasil perhitungan mereka. Maka pria itu pun bergegas ke balai kemerdekaan bersama rekan-rekannya, lalu diam-diam memasuki menara lonceng yang tidak dibuka untuk umum. Ketika jam di balai peringatan menunjukkan pukul 22 menit, pria itu melihat ke bawah dan menemukan bahwa bayangan menara lonceng menunjukkan ke tembok tinggi. Jadi ia segera berlari ke depan tembok tinggi itu. Dengan keraguan di benaknya, ia langsung menggunakan pisau baja untuk mengikis tembok tersebut. Namun ketika ia mengeluarkan batu bata merah itu, ia menemukan sepasang kaca antik berlapis ganda yang bernilai jutaan tersembunyi di dalamnya. Tanpa sempat berpikir panjang, pria itu langsung meminta rekan-rekannya untuk membuka deklarasi kemerdekaan, lalu menggunakan kacamata untuk mengamati dengan seksama. Ia melihat bahwa pada kertas yang awalnya kosong kini muncul sebuah gambar 3D berwarna. Tapi tepat ketika mereka menemukan lokasi harta karun tersebut, polisi khusus berpakaian preman tiba-tiba menangkap pria itu dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup karena mencuri deklarasi kemerdekaan. Namun tanpa diduga, ketika pria itu sedang digiring ke penjara, peralatan komunikasi polisi khusus tiba-tiba mengalami gangguan yang serius. Lalu sebuah helikopter wisata berpura-pura melewatinya, tetapi sebenarnya ia menggunakan kebisingan itu sebagai kedok karena polisi khusus tidak dapat membuka mata mereka karena angin kencang. Seorang pria botak mengambil kesempatan itu untuk mendatanginya dan mengatakan bahwa ada seseorang yang bisa menjemputnya 100 meter di depan di bawah air. Meskipun ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Tepat ketika pria itu hampir mati lemas, seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba mencengkeram kakinya, memasangkan respirator padanya, menyalakan pendorong bawah air dan segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Namun setelah ia berhasil lolos, ia baru tahu bahwa orang yang menyelamatkannya sebenarnya adalah rekannya yang sempat bertemu dengannya secara tidak sengaja. Ternyata rekannya telah mendengar bahwa ada harta emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya di rumah harta karun itu. Tidak hanya itu, ketika ia mengetahui bahwa pria itu telah menemukan lokasi harta karun tersebut, ia mengikat ayah pria itu dan rekan satu timnya untuk memaksanya bergabung dengan tim.